Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Ashhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abdalul mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad zil qalbil halimi wa alihil mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa ba'du faya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa najal muti'un. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita bermunajat, ada satu doa yang sering diucapkan, bahkan disebut-sebut sebagai doa sapu jagat. Doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungi kami dari siksaan api neraka. Doa ini hampir tidak pernah lepas dari lisan kita ketika kita mengangkat tangan, memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Ada permohonan berisi kebaikan untuk menunjang aktivitas kehidupan kita di dunia. Ada pula permohonan kebaikan yang menjadi jalan mulus melewati sirat di akhirat. Berkaitan dengan harapan dalam doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairad dunya wal akhirah, lisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zaujatan salihatan la tabghihi khaufan fi nafsiha wa malihi. Ada 4 perkara yang ketika seseorang diberikan keempat perkara ini, maka dia telah diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Pertama, lidah yang berzikir. Yang kedua, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, badan yang bersabar atas musibah. Dan yang keempat, istri yang solehah yang tidak berkhianat atas dirinya dan harta suaminya. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, ada 4 hal yang harus kita amalkan supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia, yang menjalar sampai ke kehidupan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama upayakan untuk menjadi orang yang lisannya tidak kering dari menyebut nama Allah. Dalam berbagai keadaan dan kondisi, hendaknya kita berusaha untuk membasahi bibir ini dengan kata-kata yang mengantarkan diri ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang." Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka
ratbam min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Begitu banyak perbuatan yang patut kita iringi dengan asma Allah yang mulia, baik sebelum melakukan sesuatu perbuatan atau sesudahnya. Sejak kita membuka mata, bangun tidur sampai menutup mata, tidur kembali, di situ ada doa-doa, ada zikir-zikir yang sangat indah sekali untuk kita lantunkan di setiap langkah kehidupan. Ada berbagai macam zikir. Zikir dengan lisan bisa dalam bentuk membaca Al-Quran, bisa dalam bentuk membaca tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul kalami ilallahi arba'un. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ada 4 kata yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak masalah dari manapun engkau memulainya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Langkah kedua untuk diberi kebaikan di dunia dan di akhirat adalah hati yang senantiasa bersyukur. Inilah orang yang kaya, yang sesungguhnya. Hati yang pandai bersyukur adalah hati yang mengakui bahwa kenikmatan yang ada pada dirinya dari sejak sebelum lahir sampai sekarang, dari ujung rambut hingga ujung kaki, adalah karunia Allah Ta'ala, bukan dari kehebatan diri sendiri. Ketika hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan bersikap sombong dan merasa bahwa apa yang kita miliki berasal dari kemampuan diri pribadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian. Masalah dalam kehidupan datang silih berganti. Tidak seorang pun yang menjalani kehidupan tanpa mendapatkan ujian dan cobaan. Kita harus memiliki, bahkan mengutamakan sikap sabar. Begitu banyak tantangan, rintangan, dan hambatan yang semuanya harus kita hadapi dengan kesabaran. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Latubluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal lazina utul kitab min qablikum wa minal lazina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surah Ali Imran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah terakhir atau yang keempat adalah istri yang solehah. Tidak ada suami yang bisa mencapai kesuksesan dalam hal apa saja tanpa di belakangnya ada sosok istri yang mendukung dan mendoakannya. Rumah tangga adalah awal pendakian menuju kesuksesan di tempat lain. Karenanya, kalau sudah diberikan istri yang solehah, itu sudah kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu solihatu." Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik
perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Inilah 4 kenikmatan dunia dan akhirat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita sebagai insan yang lisannya ahli zikir, pandai bersyukur, sabar dalam menghadapi ujian dan rintangan, serta menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kebenaran bagi kita semua, dan kita semua selamat di dunia sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.